Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Brian Wijaya dengan NPM C1C091125. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 5 dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu Bapak Madani Hatta dengan judul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak, Persediaan dan Jasa. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, pokok pembahasan pada bab ini yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Artinya, ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak, tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin terjadi. Nah, di sini kita harus memahami dulu bisnis perusahaan. Motivasi melakukan kombinasi bisnis yaitu salah satunya adalah manajemen laba. Misalnya, perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata turun drastis. Itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Namun, transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasian, tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada non-afiliasi, yaitu perusahaan yang selain induk dan perusahaan anak. Baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk tetap melakukan pencatatan, sebab itu transaksi penjualan. Dan ada buktinya. Begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Baiklah, selanjutnya. Nah, masing-masing di pembukuan perusahaan induk dan perusahaan anak akan dicatat dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam neraca saldo perusahaan induk termasuk penjualan terhadap perusahaan anak, kemudian pembelian yang dilaporkan persediaan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Brian Wijaya dengan NPM C1C091125. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sedikit menjelaskan dari materi bab 5 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu Bapak Madani Hatta dengan judul Transaksi Entitas Induk dan Entitas Anak, Persediaan dan Jasa. Nah, untuk pokok pembahasan dari bab 5 ini yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak jika sudah terjadi akuisisi atau sudah terjadi kombinasi bisnis. Artinya, ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi perusahaan anak, maka bukan berarti tidak mungkin terjadi transaksi antara induk dan anak, tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin terjadi. Nah, di sini kita harus memahami bisnis perusahaan terlebih dahulu. Apa motivasi untuk melakukan kombinasi bisnis? Motivasi melakukan kombinasi bisnis yaitu salah satunya untuk manajemen laba. Misalnya, perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Jika menjelang akhir tahun penjualan, itu dihitung ternyata turun drastis. Itu sebabnya adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Namun, transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasian. Tetapi yang boleh muncul itu dalam laporan keuangan konsolidasian adalah transaksi yang terjadi kepada perusahaan non-afiliasi, yaitu perusahaan selain perusahaan induk dan perusahaan anak. Baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan induk tetap melakukan pencatatan, sebab itu transaksi penjualan. Dan ada buktinya. Begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Nah, masing-masing pembukuan di perusahaan induk dan perusahaan anak
akan dicatat dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian dalam neraca saldo perusahaan induk termasuk penjualan terhadap perusahaan anak. Kemudian, pembelian yang dilaporkan, persediaan menggunakan sistem perpetual. Maka, persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh dari perusahaan induk. Sehingga akan muncul proses eliminasi berupa yang pertama, proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kedua, jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan yang boleh diakui adalah penjualan yang dilakukan perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan termasuk arus kas dari suatu kelompok usaha, bukan dari entitas tunggal tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasi mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan entitas anak. Walaupun secara pelaporan, perusahaan induk dan perusahaan anak adalah satu entitas pelaporan, kecuali pelaporan pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. Selanjutnya adalah transaksi entitas induk dan entitas anak. Gambar 5.1. Entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk dan entitas anak. Aset tetapnya ditransfer, mengalir, atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak. Begitupun sebaliknya. Antara entitas anak, pasti ada transaksi yang melibatkan transaksi antara entitas anak. Yang kedua, intinya eliminasi atas transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Adanya transaksi yang melibatkan entitas induk bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh dimunculkan, tetapi harus dieliminasi. Pada gambar 5.2, artinya, untuk transaksi entitas induk dan entitas anak, dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa, di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk. Transaksi penjualan persediaan. Dampak terhadap penjualan persediaan yaitu yang pertama keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya yaitu keuntungan atau kerugian sudah terrealisasi. Ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi. 2. Keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi atau penangguhan keuntungan atau kerugian. Artinya, seandainya entitas induk menjual kepada entitas anak pada tahun 2019 sampai 31 Desember 2019, ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk belum terjual. Maka, keuntungan atau kerugian transaksi jual beli antara induk dan anak itu belum terrealisasi. Sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Contohnya, untuk penangguhan keuntungan atau kerugian, jika transaksi hulu, maka penangguhannya secara penuh. Namun, jika transaksi hilir, maka penangguhan keuntungan atau kerugian itu dipengaruhi oleh persentase kepemilikan saham entitas induk terhadap entitas anak. Sedangkan penjualan yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah penjualan dari entitas anak ketika menjual kepada entitas non-afiliasi. Sedangkan HPP atau harga pokok penjualan artinya harga perolehan atas barang yang terjual. Yang boleh muncul di laporan keuangan konsolidasi adalah HPP ketika induk memperoleh barang dagangan tersebut dari entitas non-afiliasi. 1. Transaksi hulu, yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Maka akan ada 3 skenario sehubungan transaksi antara induk dan anak. Yang pertama, bisa jadi dalam periode tersebut, barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah terjual habis.
Yang kedua, skenario-nya adalah induk menjual barang dagangan pada anak, barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode sama sekali belum terjual, sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Untuk skenario yang ketiga, adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi. Untuk poin B1.2, transaksi hilir yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Artinya, yang menjual barang dagangan adalah perusahaan anak pada perusahaan induk. Maka, pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan, sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikan. Transaksi penjualan jasa. Apa itu transaksi penjualan jasa? Maksudnya adalah perusahaan induk memberikan jasa kepada anak atau perusahaan anak memberikan jasa atau layanan kepada perusahaan induk. Karena tidak ada hubungannya dengan persediaan atau dalam penjualan persediaan, ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Sedangkan untuk penjualan jasa, ketika perusahaan induk memberikan jasa kepada perusahaan anak atau perusahaan anak memberikan jasa, ketika transaksi itu selesai, maka akuntansi sudah 100%. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk bab 5 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.